losing time, I'm fading fast. Halo, welcome back again to my channel World Real. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya ketika menggunakan drone SJRC F11S Pro 4K ya. Ini ya, di drone-nya teman-teman. Nah, ini drone yang ya beberapa akhir ini ya, beberapa hari ini, beberapa akhir-akhir ini ya, itu sangat setia menemani saya ya dalam membuat konten ya, drone ini. Luar biasa ya, drone sejuta umat ini, drone SJRC F11S Pro 4K gitu ya. Nah, ini dia drone yang ya, ini merupakan drone favorit saya ya teman-teman ya, meskipun ada lagi drone yang terbaik di atasnya. Itu ada drone DJI Mavic ya, ada drone Neo Hubsan ya, Hubsan Zino gitu ya, ada sekali. Tapi kalau menurut saya ini dengan harga yang ya bisa dibilang seharga handphone ya, drone ini seharga handphone, itu sudah memberikan kesan yang tersendiri bagi saya gitu ya teman-teman ya, drone SJRC F11S ini gitu ya, yang merupakan updatean dari drone sebelumnya, yaitu drone SJRC F11S ya dan drone SJRC F7 ya. Nah, ini merupakan updatean yang bisa dibilang ya sangat powerful ya, sangat mantap ya menurut saya gitu ya. Nah, ini saya cerita mengenai pengalaman menggunakan drone SJRC F11S ini ya, itu bisa untuk mematahkan ya mungkin saja, karena saya lihat banyak sekali teman-teman rekan-rekan yang nggak tahu itu mereka apakah mereka memiliki drone ini atau nggak tahu ya. Itu banyak mengatakan bahwa drone SJRC F11S ini banyak mengalami yang namanya crash gitu ya. Banyak yang mengalaminya karena bor eskinya yang panas, tiba-tiba drone jatuh sendiri gitu kan. Nah, banyak sekali cerita seperti itu ya kalau saya lihat di grup-grup ya, drone-nya jatuh sendiri ya, macam-macam lah ya, yang hal-hal negatif yang menjelekkan drone ini gitu ya, drone SJRC F11S ini gitu ya. Ya, saya paham di kehidupan apapun ya, itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti ada ya, nggak mungkin semuanya senang semua, nggak mungkin, pasti ada kontranya ya kan, termasuk drone SJRC ini. Kalau kita berbicara ya, pasti ada yang menjelekannya gitu, pasti ada yang mengatakan bahwa drone ini wah bahaya, nggak bagus gitu, drone ini bakal cepat rusak gitu, atau drone ini bakal cepat jatuh gitu ya, sering jatuh sendiri dia kalau diterbangkan gitu ya. Nah, ini apakah benar? Nah, saya akan ceritakan pengalaman saya teman-teman ya, selama hampir ya bisa dibilang hampir 50 kali saya melakukan penerbangan ya menggunakan drone SJRC F11S ini ya teman-teman ya, yang kotaknya seperti ini ya. Nah, kotaknya ada yang ini ya, ini ada putih, di bawahnya ini putih teman-teman ya. Kalau SJRC F11S Pro 4K itu ininya putih, kalau yang biasa yang F11 aja ininya merah ya, oranye gitu ya, tulisannya oranye. Nah, ini pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya. Ada baiknya saya ceritakan dulu ya pengalaman saya selama membuat konten menggunakan drone SJRC F11S ini. Ya, pengalaman yang saya rasakan ya dalam menggunakan drone ini. Yang pertama, kalau dari segi kestabilan drone ini boleh dibilang cukup lumayan gitu ya. Walaupun angin juga kencang, maksudnya tuh anginnya bukan angin badai ya, tapi angin yang levelnya level 5 lah gitu ya, kencangnya nggak terlalu kencang kayak badai gitu, nggak, pokoknya angin kencang gitu. Drone ini masih bisa untuk bertahan, masih tetap stabil ya, dia dalam melakukan penerbangan dia masih stabil. Lalu yang kedua itu ketika baterainya habis gitu ya, drone ini ketika baterainya habis waktu dia misalkan teman-teman menerbangkan di jarak yang jauh sekali ya, mungkin di jarak 2,5, jarak 2 kilo, jarak 1 kiloan gitu ya, baterainya habis, dia masih bisa kembali teman-teman. Drone SJRC F11S ini masih bisa kembali dengan sebagaimana mestinya. Artinya drone ini masih bisa kembali, jadi kita bisa menemukan drone kita kembali. Nah, itulah hebatnya drone SJRC ini, meskipun baterainya udah habis di kejauhan, dia masih bisa untuk kembali teman-teman. Nah, itu yang saya salut sama drone ini ya. Beberapa kali saya mengalami kehabisan baterai itu di jarak 2,4 kilo ya kan, maksimalnya kan di jarak 3 km ya. Di jarak 2,4 km baterai saya udah setengah gitu ya. drone ini masih bisa selamat teman-teman, bisa kembali dia. Nah, itu hebatnya, ajaibnya drone ini ya, drone harga 3 jutaan ini teman-teman ya.
Lalu ya di kondisi baterainya udah habis ya di jarak jauh gitu, misalkan di jarak berapa seperti saya bilang tadi, di jarak 2,3, jarak 2,4 ataupun jarak 1,5, kita nggak perlu cemas, dia akan otomatis return to home teman-teman ya. Dia akan return to home, kembali di posisi awal dia terbang gitu ya. Nah itu, jadi yang itu pengalaman menarik ya di drone ini yang saya lihat ketangguhannya itu ya. Kebanyakan kalau saya lihat dari segi kelemahan sih nggak banyak ya, bahkan kelebihan yang banyak teman-teman ya. Kalau kelemahannya kalau saya lihat, kalau angin kencang ya seperti kemarin saya buat konten ya, kalau angin kencang dia itu pas di jarak jauh mau return to home, dia itu nggak kembali, ini return to home-nya nggak berjalan sempurna. Return to home-nya nggak berjalan sempurna, dia malah mundur drone-nya gitu. Dia nggak maju ke tempat posisi awalnya gitu ya, seperti di video saya, silahkan ditonton di sebelumnya. Jadi kalau angin kencang, kalau menggunakan drone ini, fitur return to home-nya itu tidak berjalan maksimal teman-teman. Jadi kita harus menggunakan secara manual gitu ya. Nggak tahu apakah drone ini memang kelemahannya di situ, saya nggak tahu ya. Pas return to home, kalau angin kencang dia nggak kembali teman-teman, dia malahan mundur, dia nggak maju ke tempat posisi dia terbang awal gitu. Seperti yang saya alami kemarin ya. Nah itu kelemahannya dari drone SJRC F11S ini gitu ya. Nah gitu, jadi yang selanjutnya itu ya seperti di cerita-cerita sebelumnya ya, kebanyakan orang itu baterainya cepat habis. Memang benar teman-teman ya. Kalau terbangnya di posisi suhu yang panas ya, suhu yang sangat panas, itu drone ini juga cepat ini dia, baterainya cepat habis teman-teman. Jadi baterainya yang setengah jam itu kemungkinan besar teman-teman terbang hanya sekitar 20 menit lah gitu. Itu udah maksimal, 20-an menit sedikit lah, itu udah maksimal kalau kalau terbangnya dalam kondisi cuaca yang panas gitu ya. Jadi suhu sangat berpengaruh pada drone ini gitu. Nah itu sedikit kelemahan dari drone ini gitu ya. Dan kalau untuk yang lain nggak ada masalah teman-teman, karena saya udah mencobanya sudah hampir 50 kali saya melakukan penerbangan dengan drone ini. Itu tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah. Yang masalah tadi seperti tadi ya, return to home tidak bisa pada saat angin kencang. Nah itu fitur return to home-nya tidak berjalan maksimal gitu. Bahkan return to home itu tidak on dia, bahkan dia off gitu ya. Pada saat angin kencang, kita ingin kembalikan drone kita kembali ya, itu dia tidak akan kembali ke titik awal gitu. Dia malah mundur gitu ya. Itu yang kemarin. Nah, terus yang harus kalian perhatikan ya teman-teman yang ingin membeli drone SJRC F11S ini ataupun yang udah memiliki, yang wajib harus kalian perhatikan itu kalian harus belajar yang namanya orientasi teman-teman. Itu orientasi itu yang sangat penting. Orientasi drone tujuannya apa? Agar kita bisa mengendalikan drone ini gitu ya. Bukan berarti drone ini walaupun dia drone GPS ya, drone yang stabil di udara, bukan berarti dia tidak akan bukan berarti dia tidak akan crash ya. Pasti crash kalau kalian tidak bisa memahami orientasi tadi gitu kan. Kalian harusnya belok ke kanan, nggak taunya drone-nya ke kiri, hanya numbur kan, karena drone ini belum ada sensor dari anti nabraknya gitu, belum ada sensor anti nabrak. Nah itu jadi kalau secara keseluruhan, kalau saya menilai drone ini SJRC F11S ini ya sangat positif teman-teman ya, sangat positif. Kekurangannya nggak terlalu banyak gitu ya. Namun ya semuanya bergantung kepada pilotnya gitu ya. Nah ini yang penting, yang perlu saya tekankan, yang perlu saya kasih saran buat teman-teman semuanya. Ya dipelajarilah ininya ya, orientasinya gitu ya. Jadi cerita-cerita yang mengatakan bahwa drone ini sering jatuh sendiri gitu kan, itu mungkin saja iya benar apa adanya ceritanya. Tapi kalau menurut saya itu banyak kesalahan terjadi dari pilotnya gitu. Pilotnya tidak menguasai yang namanya orientasi gitu. Jadi drone itu bisa jatuh gitu kan, karena tidak memahami namanya orientasi tadi gitu. Nah gitu ya. Ya mungkin saja teman-teman yang bisa saya sampaikan sedikit konten saya hari ini mengenai pengalaman saya menggunakan drone SJRC F11S ini. Ya semoga bermanfaat ya.
buat teman-teman semuanya. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.